Salam, selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih, yang menjaga memelihara kehidupan kami. Di pagi hari ini Tuhan, kami sungguh bersyukur karena kami masih bisa memberikan hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang berkata-kata di dalam hati kami masing-masing, agar kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini terambil dari kitab Kolose pasal 3 dengan ayatnya yang ke-13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dimanapun berada, sahabat GKPS TV, renungan firman Tuhan saat ini mengatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Saudaraku yang terkasih, tentu sudah berulang kali kita mendengarkan firman ini melalui khotbah. Tetapi karena hal ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, untuk kehidupan kerohanian kita, sehingga firman ini selalu mengingatkan kita supaya jangan sampai lupa kita untuk melakukannya. Ini adalah suatu peringatan bagi kita, karena kita pasti tahu di mana kelemahan kita dan tahu di mana kekurangan kita. Nah, kita bisa mengenali diri kita secara baik. Apakah kita orang yang sabar atau tidak? Dan apakah kita orang yang susah mengampuni atau tidak? Agar bisa kita memperbaiki diri kita sendiri. Karena jika kita membiarkan setetes dendam mengalir dalam hidup kita tanpa ada penyelesaiannya, itu sama halnya kita membiarkan racun itu merusak kehidupan kita. Kepahitan hati, kebencian, dendam tidak pantas dipelihara, karena hal itu hanya membuat hati kita semakin pahit. Dan perlahan-lahan kita akan kehilangan damai sejahtera dan hidup menjadi tidak tentram. Saudara-saudara, itu sebabnya dalam renungan pagi ini, Rasul Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat Kolose dan juga kepada kita, di sini ia menempatkan bahwa kesabaran sejajar dengan pengampunan. Kita dapat lebih sabar jika kita rela mengampuni. Ketika kita berhadapan dengan orang yang menyebalkan atau orang yang sering menyakitkan hati kita, itu memang tidak mudah. Bagaimana terus bisa bersabar dan bisa menerima dengan tenang dalam kondisi yang tak mengenakkan hati dan pikiran. Hal itu memang sesuatu yang sulit diterima. Apalagi kita mengikuti kemauan hati kita atau kedagingan kita sendiri. Namun saudara-saudara yang terkasih, itulah pentingnya Alkitab
Alkitab bagi kita sebagai kita orang percaya atau kita sebagai umat pilihan Tuhan yang telah dikuduskan melalui darahnya, Alkitab itu bukan hanya untuk dibaca, tetapi bagaimanakah kita menjadikan Alkitab itu sebagai pedoman hidup kita sehari-hari. Dan kita harus melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Ia telah memberikan keteladanan yang sempurna bagi kita, di mana Ia mau menerima keberadaan kita yang penuh dosa dan penuh pemberontakan. Nah, sebagaimana Dia mau mengampuni kita, kita juga harus demikian dan bisa bersabar dan mengampuni semua orang. Jadi, jangan pernah hidup sebagai pendendam. Yang lalu biarlah berlalu, sama seperti Tuhan mengampuni kita. Kita perbuat juga demikian. Rasa kecewa tidak pernah membuat kita menjadi lebih baik. Dan membenci orang lain secara terus-menerus akan membuat kita kehilangan banyak berkat. Dengan demikian berdamailah dengan hati kita yang kecewa. Berdamailah dengan orang-orang yang menyakiti hati kita. Banyak-banyaklah mengasihi dan banyak-banyak mengampuni. Sebagaimana Allah berbelas kasih kepada kita, mengampuni kita agar kita hidup penuh damai sejahtera. Nah, saudara-saudara yang terkasih, sedalam apapun luka yang orang lain torehkan dalam hidup kita, namun tugas kita sebagai orang percaya adalah melepaskan pengampunan dan mempercayai Tuhan melakukan apa yang menjadi haknya. Bisa kita baca itu dalam Rom 12 ayat 19. Percayalah, Tuhan selalu ada di pihak kita, menyertai kita karena kita di dalamnya dan Dia di dalam kita. Melalui Roh-Nya kita akan dimampukan untuk selalu bersabar dan selalu mengampuni. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa kami yang penuh kasih, mampukanlah kami Tuhan untuk tetap hidup, bersabar, dan mau mengampuni. Kami percaya jika kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Engkau akan tetap memampukan kami untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Begitu banyak memang masalah-masalah yang membuat hati kami terkadang jengkel. Tetapi Tuhan, karena Engkau telah mati untuk kami dan mau mengampuni kami, biarlah hidup kami senantiasa memberikan pengampunan kepada sesama kami. Karena kami adalah anak-anak yang telah Kau tebus. Kami berdoa untuk semua aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan bekerja bersama kami sehingga semuanya dapat kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarkan doa kami. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan
PS TV.